Gubernur Gorontalo salat Idul Adha di rumah jabatan. Kota Gorontalo, Humas Gubernur Gorontalo Rusli Habibi kembali melaksanakan salat Idul Adha dari rumah jabatannya, Jumat 31 Juli 2020. Ia mengajak keluarga dan beberapa petugas di rumah jabatannya. Pelaksanaan Idul Adha diawali salat 2 rakaat dengan Imam Ustadz Ismail Lagaso dan dilanjutkan dengan khutbah oleh Ustadz Yasir Arafat Dama. Dalam khutbahnya, Yasir menyampaikan ada 2 hikmah yang bisa diambil dalam pelaksanaan Idul Adha di masa pandemi. Hikmah pertama adalah hikmah vertikal yang membuat manusia semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kurban memiliki arti dekat. Dekat yang dimaksud adalah dengan melaksanakan kurban, mampu mendekatkan kita kepada Allah karena telah mengerjakan salah satu perintahnya, ucap Yasir. Hikmah kedua menurutnya adalah hikmah horizontal. Melalui amalan berkurban, diharapkan mampu membantu kesusahan yang sedang dialami oleh sesama manusia di tengah pandemi COVID-19. Selain dekat kepada Allah, kita juga semoga mampu dekat dengan sesama ciptaannya dengan berbagi daging kurban, apalagi di saat situasi COVID-19 seperti saat ini, pungkasnya. Usai melaksanakan salat Idul Adha, Gubernur Rusli bersama istrinya Ida Syaidah kemudian menuju Masjid Al-Marhamah, Kecamatan Suwawa, Bone Bolango. Di tempat itu ia menyerahkan bantuan sapi Presiden Jokowi berupa 1 ekor Brahman Cross berbobot 1,35 ton. Sapi bantuan Jokowi diserahkan ke Masjid Al-Marhamah Suwawa, Bone Bolango. Humas 1 ekor sapi bantuan Presiden Joko Widodo diserahkan ke Masjid Al-Marhamah, Kecamatan Suwawa, Kabupaten Bone Bolango, Jumat 31 Juli 2020. Bantuan diserahkan Gubernur Gorontalo Rusli Habibi didampingi istri Ida Saidah kepada Ketua Takmirul Masjid Kris Wartabone. Hari ini saya menyerahkan amanah dari Bapak Presiden berupa seekor sapi. Sejak beliau jadi presiden, bantuan ini rutin diberikan di semua provinsi setiap pelaksanaan Idul Adha, tutur Rusli. Sapi bantuan Jokowi berjenis Brahman Cross dengan berat 1,35 ton. Nilainya ditaksir sekitar 93 juta. Bantuan selanjutnya akan disembelih untuk dibagikan kepada jamaah masjid dan warga sekitar. Para pejabat dan PNS di lingkungan Pemprov Gorontalo juga melaksanakan ibadah kurban. Jumlah hewan kurban yang terkumpul yakni sapi 228 ekor dan kambing 12 ekor yang disebar di berbagai masjid. Sementara itu untuk pelaksanaan salat Idul Adha, Gubernur Rusli bersama keluarga besarnya melaksanakan di rumah jabatan. Bertindak sebagai khotib Kepala Bagian Kesra Yasir Arafat Dama, sementara Imam Ismail Lagasu. Jadi khatib salat Idul Adha, Wagub Idris, mari kita berbagi. Kota Gorontalo, Humas Wakil Gubernur Gorontalo Haji Idris Rahim menjadi khatib pada pelaksanaan salat Idul Adha di rumah jabatannya, Jumat 31 Juli 2020. Salat dilaksanakan bersama keluarga dan beberapa petugas rumah jabatan. Dalam khutbahnya, Idris mengingatkan perayaan Idul Adha sebagai momentum untuk berbagi dengan sesama, terlebih dalam situasi COVID-19. Dengan berbagi kepada sesama, mampu memperkuat kesetiakawanan dan juga melatih jiwa sosial kita, terlebih di masa serba sulit seperti saat ini, kata Idris. Lebih lanjut, mantan Sekda Provinsi Gorontalo itu menilai lewat berbagai hewan kurban mampu mengeratkan tali silaturahim kepada sesama serta memperkokoh persaudaraan. Idul Adha juga dikenal dengan istilah Hari Raya Kurban. Menyembelih hewan kurban merupakan sunnah Nabi Ibrahim alaihissalam dan berkurban wajib bagi yang mampu melaksanakannya. Lanjutnya, di akhir khutbahnya, Idris mengajak jamaah untuk berdoa agar virus dan wabah corona segera berakhir dari dunia, Indonesia, dan lebih khusus dari bumi Serambi Madinah, Provinsi Gorontalo. Berbeda dengan tahun sebelumnya, dalam situasi COVID-19, Wagub Idris tidak turun langsung menyerahkan hewan kurbannya. Ia telah menitipkan 4 ekor hewan kurban pada masing-masing panitia kurban. Kata Humas PT GLP, kedatangan TKA Cina sudah sesuai kebutuhan. Huluntalo.id, Humas PT Gorontalo Listrik Perdana, GLP, PLTU Tanjung Karang, Gorontalo Utara, Ramlan Monjo memastikan kedatangan tenaga kerja asing TKA sudah sesuai dengan kebutuhan percepatan penyelesaian pembangunan PLTU. Kalau kami, kita mengikuti saja aturan yang ada, mengikuti regulasi yang ada di negara ini tentang TKA dan lain sebagainya. Kan ada regulasinya, ungkap Ramlan kepada Huluntalo.id, Kamis 30 Juli 2020. Ramlan sendiri menanggapi santai soal pro kontra kedatangan TKA, soal polemik yang terjadi di masyarakat itu hal yang lumrah menurut kami, imbuh Ramlan. Bagi dia, intinya adalah taati aturan. Ketika regulasinya ada, serta sesuai dengan kebutuhan, maka TKA siap didatangkan. Para TKA itu sendiri belum tiba di daerah, karena saat ini masih sementara proses administrasi. Saat ini kita sudah terlambat, dari harusnya sudah COD dari tanggal 14 Juli kemarin, tapi karena ada berbagai hal termasuk pandemi COVID-19 ini, kemudian target yang kita rencanakan itu akhirnya molor, tungkasnya. Pihaknya, kata Ramlan, memiliki target baru lagi untuk dapat menyelesaikan 1
unit pembangkit pada tanggal 28 Desember 2020. Itu target yang diberikan PLN. Bisa saja kemudian target ini maju dan bisa saja mundur, tergantung dari tersedianya tenaga kerja. Karena saat ini tenaga-tenaga ahli itu masih di Cina, belum sampai ke negara kita, kata Ramlan lagi. Sebelumnya Ramlan mengungkapkan rencana mendatangkan TKA tersebut masih sebatas rencana, seperti yang telah disampaikan ke gugus tugas. Hingga saat ini masih berproses dan belum ada. Kepala daerah diminta gelar 2 Loulipa serentak. Kota Gorontalo, Humas Kepala Daerah se-Gorontalo diminta menggelar 2 Loulipa atau doa keselamatan negeri secara serentak pada Minggu malam 2 Agustus 2020. Doa ini diharapkan bisa menghindarkan Gorontalo dari bencana dan wabah yang terus mengintai. Saya imbau kepada para bupati dan wali kota untuk sama-sama menggelar 2 Loulipa di daerah masing-masing. Mari kita berdoa agar negeri ini, khususnya Provinsi Gorontalo, terhindar dari bencana dan wabah virus corona. Ucap Rusli, Jumat 31 Juli 2020. Bencana banjir dan tanah longsor masih menjadi momok bagi warga Gorontalo. Sejumlah kecamatan di kabupaten dan kota tergenang banjir akibat curah hujan yang tinggi sebulan terakhir. Belum lagi kasus positif virus corona yang terus meningkat mendekati angka 1.000 orang. Upaya kita semua harus dibarengi dengan doa. Jika sudah bekerja dan berdoa, maka hasilnya kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi sekarang lagi suasana Idul Adha. Mudah-mudahan doa kita diijabah, imbuhnya. Biro Pemerintahan dan Kesra sedang menyiapkan surat pemberitahuan kepada pemerintah kabupaten dan kota untuk melaksanakan 2 Loulipa. Pemprov sendiri rencananya akan menggelar doa di rumah jabatan gubernur pada Minggu malam 2 Agustus 2020 besok. Bupati Bone Bolango dijemput secara adat tunaikan salat Idul Adha. Gorontalo, antara Bupati Bone Bolango Hamim Pou dijemput secara adat atau olangia atau penjemputan raja secara adat dari rumah menuju Masjid Al-Mutahirin untuk menunaikan salat Idul Adha di Tapa, Kabupaten Bone Bolango, Provinsi Gorontalo. Camat Tapa, Asril Bebiongo di Gorontalo, Jumat, mengatakan penjemputan secara adat tersebut dilakukan dengan dentuman gendang, tarian longgo, dan didampingi pemangku adat. Pada penjemputan ini semua menggunakan pakaian adat lengkap, ujarnya. Asril menjelaskan hal itu dilakukan kepada Bupati Hamim Pou sebagai kepala daerah yang bergelar adat Tauwalo Linggua atau pemimpin yang perangainya baik, santun, dan penyayang. Setelah menunaikan salat Idul Adha, akan dilakukan doa untuk negeri atau doa Lolipu, ungkap dia. Doa tersebut dilakukan bersama bupati, pemangku adat, dan masyarakat untuk mendoakan agar daerah itu dijauhkan dari berbagai bencana. Bupati Bone Bolango, Hamim Pou yang memiliki gelar adat Tauwalo Linggua atau pemimpin yang berperangai baik mengikuti proses adat ulongia, penjemputan raja secara adat di Tapa di Kabupaten Bone Bolango, Gorontalo, Jumat 31 Juli 2020. Penjemputan olongia tersebut dilakukan oleh para pemangku adat kepada kepala daerah dari Iladia atau rumah menuju masjid untuk menunaikan ibadah salat Id.